Hai kalian, para Virgo dan juga Aries. Kenapa hari ini Aries dan Virgo yang disapa? Hai, apa kabar semua? Karena ketika mengecek fenomena alam, sebenarnya nggak gitu, ceritanya gini. Teman sekantor ya, anak kantor itu dia Gemini. And then dia ngingetin, dia bilang, tolong dilihat apa ada yang itu loh yang selalu dibilang. Apa saya pikir gitu. Soalnya menurut dia emosional banget akhir-akhir ini. Terus saya ingat, jangan-jangan ada Merkuri retrograde nih gitu kan. Terus saya bilang, Merkuri retrograde. Iya, dia bilang gitu. Dia tuh cewek dan dia Gemini ya. Dia punya pacarnya Taurus. Dia bilang dia lagi emosional banget. Setelah dicek ternyata memang ada Merkuri retrograde di tanggal 26 Februari 2026 sampai dengan 20 Maret. Dan yang terimbas adalah Gemini, Scorpio, Libra, Virgo, dan juga Aries. Saya sudah bikin untuk si Libra dan Scorpio ya, dijadiin satu dengan judul Mercury retrograde tentunya. Nah, saya mau bikin juga ini untuk yang Virgo dan Aries, karena 5 zodiak ini terimbas ya selama Mercury retrograde yang penuh dengan emosi kata si Gemini itu. Nah, untuk si Gemini entah kapan saya mau bikin. Mungkin minggu depan ya, tapi untuk saat ini, hari Jumat ini, saya bikinnya untuk Virgo dan Aries dalam satu video. Nih ada kan ya yang Virgo pasangannya Aries, tunjuk tangan. Ya, susah ya? Sulit ya? Sulit menyamakan langkahnya Virgo, dan Virgo sulit menebak arahnya si Aries, ya nggak sih? Oke, so walaupun ini dalam satu video, tapi saya buka kartunya tiga beda-beda ya. Maksudnya Aries sendiri and then Virgo sendiri. Ini Aries duluan ya. Ini kartu pertamanya. Bawa beban, Aries beban apa nih? Beban hidup. Kartu kedua, oh wow, masih di pengertian, understanding, and then kemudian ya cintanya masih stabil, perasaannya, emosinya masih stabil, and then Knight of Sword, ya, oke. Ada yang terbalik. Lucunya waktu saya bikin untuk Libra dan Scorpio, semua kartunya terbalik. Nah, ini untuk Aries dan Virgo nggak tahu nih terbalik atau enggak. Nggak terbalik dong, Virgonya juga. Si Ariesnya kelihatan tadi nggak terbalik juga ya kartunya. Ini juga nggak terbalik. Cuma berdrama-drama dikit ya Virgo ya. Ini baru terbalik. Oke. Sip. So, untuk kalian semua, kalian nggak bisa lagi. Jangan di skip hanya partnya kalian aja ya. Jadi kayak Aries sendiri, Virgo sendiri gitu. Nggak, karena saya bikinnya ganti-gantian. Aries and then Virgo, Aries and then Virgo gitu ya. Oke. Virgo, selama Mercury retrograde, hati-hati. Kok Virgo? Maaf. Salah. Sip. Diganti jadi Aries. Hati-hati selama Mercury retrograde dari tanggal 26 Februari sampai 20 Maret. Banyak banget hal yang menurut kamu jadi beban, dibawa-bawa melulu. Mungkin pikiran tentang masa lalu, hubungan masa lalu juga bisa, kemudian ingatan masa lalu. Itu membebani para Aries. Lucu menurut saya, karena sebenarnya Aries nggak overthinking ya. Aries cukup keras kepala untuk menghadapi apapun dan bilang nggak problem, nggak masalah itu gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin deep in the heart ya, dalam hatinya atau dalam sanubarinya, cailah,
itu ada beban yang terus dibawa-bawa. Yang jelas tentang masa lalu. Karena Merkuri retrograde di samping tentang komunikasi yang bisa saja jadi tidak pada tempatnya atau misunderstanding itu, tapi juga tentang kenangan-kenangan masa lalu atau apapun yang ada di masa lalu. Kalau bilang mantan dong, bisa jadi, tapi bisa jadi juga bukan sekedar mantan ya, tapi memang ada hal-hal di masa lalu yang masih menggelayuti di kehidupannya Aries ya. Dan itu makin terasa ketika Merkuri retrograde sedang ada masanya, di masa Merkuri retrograde gitu ya. Oke, anything is possible. Positifnya adalah Aries, apapun itu bisa terjadi, jadi siap-siap aja di Merkuri retrograde. Hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul di pikiran kalian, di hati kalian pada saat Merkuri retrograde beneran bisa kejadian. Jadi hati-hati ya meminta sesuatu, wish something, oke, mengutarakan sesuatu atau meminta sesuatu, hati-hati. Takutnya kejadian bener nih, nambah beban deh, ya kan? Ini kartunya restriction. Oke, lebih baik melakukan pembatasan, my dear Aries. Pembatasannya gimana Mbak Lucy ya? Pembatasannya ya kayak yang masa lalu nggak usah diinget-inget deh, ya kan? Hidup untuk hari ini dan masa depan itu lebih baik gitu ya. Oke, itu saran doang sih. Tapi yang jelas ketika seorang Aries di masa Merkuri retrograde bawa-bawa beban dari masa lalu, dan bisa aja kejadian apa yang dia pikirkan atau apa yang dia ucapkan, ya hati-hati aja, restriction ya, hati-hati aja. Oke, sekarang gilirannya Virgo. Di masa Merkuri retrograde nanti 26 Februari sampai 20 Maret, 20 Maret, tidak terlalu banyak yang bisa kalian pikirin, walaupun seorang Virgo adalah overthinking person, ya kan? Karena kayak semuanya tuh berjalan seperti jalan di tempat, tidak terlalu exciting. Ya tetap aja soal komunikasi mungkin ada hambatan juga, karena kalian ngerasa kayak dari dulu sampai sekarang gak jelas-jelas juga gitu ya, baik di pekerjaan maupun di percintaan. Itu juga tadi Aries juga ya, baik di percintaan maupun di pekerjaan ya, karir, keuangan dan bisnis maupun personal life gitu. Dan apa yang ditawarkan selama masa itu, selama masa Merkuri retrograde untuk seorang Virgo itu tidak menarik. Jadi kayak apaan sih, kayaknya nggak meaningful banget gitu ya. Jadi kurang menarik apapun yang ditawarkan semesta ketika Merkuri retrograde. Justru tidak menarik untuk Virgo. Jadi kayak apaan sih, nggak terlalu perlu dipikirin segitunya gitu ya. Apa nih? Oh, boring. Sama, iya emang boring ya. Four of Cups ya, emang tidak terlalu membuat Virgo tergugah gitu ya. Apa yang ada, apa yang ditawarkan pada masa itu buat Virgo kayak apa sih, ya udahlah, udah tahu gitu ya, udahlah gitu. Dan ada vision di sini. Oke, akan lebih fokus ke visinya si Virgo, visi kehidupan, baik tentang percintaan maupun karir, keuangan dan bisnis. Jadi ada dua hal yang berbeda nih ya. Ketika si Ariesnya memikirkan banyak beban dari masa lalu, si Virgonya malah berada di masa sekarang, tapi kayak nggak ada sesuatu yang menarik gitu ya, agak-agak boring gitu di Merkuri retrograde tersebut. Oke, kartu kedua ada King of Cups. Banyak hal yang akan kalian alami para Aries nih, kartunya Aries ya, yang menyangkut emosional, dan itu nggak
bikin kalian gimana-gimana, hanya ya udahlah mengerti ketika emosi itu, apalagi kalau udah lihat video ini ya, mengerti ketika emosi itu lebih terasa gitu ya selama Mercury retrograde. Jadi kalian udah oke-oke aja walaupun nih Ace of Cups-nya terbalik, walaupun menurut kalian nggak penting-penting amat secara emosional. Jadi kayak menurut kalian ya udah, kalau memang hal itu bagus untuk dilalui atau ya itu paling sementara setelah Mercury retrograde hilang, nah emotional things itu juga ikutan hilang. Bahkan kalian akan lebih cenderung berpikir tentang hal-hal yang menyangkut keuangan, karir, seperti itu ya. Ada prosperity di sini, Ace of Pentacles. Oke. Bagus sih kalau fokusnya nggak ke cinta-cintaan doang ya, para Aries di masa Mercury retrograde. Tapi ingat, ada masalah komunikasi terutama dari hal masa lalu ya, itu yang mungkin bikin kalian agak sedikit emosi jiwa, tapi terus mengerti bahwa itu nggak perlu dipikirin segitunya. Seperti yang saya bilang, Aries bukan yang selalu overthinking seperti Virgo. Sementara ini kartu keduanya Virgo, ada Page of Cups. Sedikit drama akan terjadi, sedikit gosip akan terjadi di kehidupannya Virgo di masa Mercury retrograde. Drama yang dibuat Virgo atau orang lain, bisa keduanya, pokoknya adalah ya kontradiktif memang, karena dari pertama tadi terlihat tidak exciting, tapi kemudian ketika drama itu datang, ketika gosip itu datang, mulai deh bereaksi. Tapi ada the word, justru itu akan membawa Virgo ke masa-masa di mana semua pintu terbuka yang dibukakan oleh semesta dan Virgo bisa milih gitu. Kan tadi bosen ya, pertama-tama bosen nih, awal-awal Mercury retrograde bosen nih, tawarannya tidak menarik. Tapi setelah itu ketika ada drama, ketika ada yang nggak enak, nggak nyaman-nyaman, malah si Virgonya langsung tergugah dan melihat bahwa ternyata banyak kesempatan diberikan oleh semesta. Tentang cinta ya, tentang karir, keuangan, dan bisnis juga bisa seperti itu. Defense, oke. Kalau si Ariesnya tadi melakukan restriction ya, kalau si Virgonya lebih cenderung untuk bilang untuk defense. Jadi kayak biasalah ya, Virgo suka argue nggak? Kalau saya sebagai Virgo iya, argue melulu. Oh nggak gitu, begini, nggak gitu, gitu lah. Defense-nya di situ ya, terutama yang berhubungan dengan gosip, drama, atau sesuatu hal yang menurut Virgo, apaan sih, iya sih memang agak boring, tapi nggak gitu juga gitu ya. Terus defense di situ. Dan di kartu ketiganya Aries masih di masa Mercury retrograde, banyak hal yang datang kepada kalian itu juga hal-hal yang berupa sesuatu yang emosional, sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang menurut kalian ya gara-gara Mercury retrograde kali ini datang gitu ya. Udah masa lalu masih dipikirin, bercampur dengan yang baru-baru. Rada-rada nih Mercury retrograde, mungkin itu yang akan kalian pikirkan para Aries ya. Terutama berhubungan dengan orang-orang tercinta kalian yang ada di sekeliling kalian, bisa keluarga, bisa pasangan, bisa ya pokoknya orang-orang yang dekat di hati kalian secara emosional. Oke. Bagusnya ini dalam posisi yang positif. Jadi ya tidak terlalu bikin kalian gimana-gimana ya. Ambition. Berhubungan juga dengan ambisi kalian tentang keluarga, pasangan, orang-orang sekitar yang memang kalian dekat secara emosional. Itu yang akan terjadi untuk Aries. Dan kartu ketiganya Virgo adalah Nine of Cups yang terbalik. Ini satu-satunya kartu yang terbalik di bacaan kali ini ya. Dan untuk Virgo, ketika Mercury retrograde itu terjadi, banyak hal tidak sesuai ekspektasi. Yang kalian ingin, oh ini selesai, oh ini finish, oh ini terpenuhi, itu tidak, karena memang belum masanya untuk terpenuhi. Jadi memang mungkin sedikit ada hambatan di situ ya Virgo ya.
Karena juga ini apa nih, nggak dipikirin kok sama Virgonya. Virgonya sudah tahu, beberapa Virgo memang mempunyai intuisi yang cukup kuat, jadi udah tahu, nggak terlalu dipikirin juga, dan Virgonya juga berpikir bahwa ya namanya juga Mercury retrograde seperti kata Mbak Lucy, atau mungkin lihat video-video dari pembaca tarot lain misalnya yang ngomong tentang Mercury retrograde ya. Jadi ketika hal itu tidak terpenuhi, Virgonya juga nggak terlalu mikirin segitunya. Bukan pasrah ya, tapi lebih kepada ya udahlah gitu ya. Secara emosional, keduanya sama-sama sih, sama rata ya. Baik si Aries maupun si Virgo, nggak ada gejolak yang gimana. Cuma si Ariesnya yang lebih fokus ke masa lalu, walaupun ada yang masa yang baru, yang lama dan yang baru collide gitu ya, yang lama dan yang baru tiba-tiba bercampur begitu. Dan ini kartu terakhirnya Virgo, the devil, ada temptation di sini. Ketika kalian para Virgo tahu bahwa ekspektasi kalian tidak terpenuhi selama Mercury retrograde, ada beberapa hasrat yang kalian inginkan dan kemudian ingin kalian lakukan, tapi mungkin menunggu sampai Mercury retrograde-nya pergi ya, berlalu ya, dan kalian tahu itu bisa dilaksanakan. Dan saya bilang iya, bisa ya Virgo. Oke. So, yang terlihat di sini selain, karena ini kan bacanya untuk Aries dan Virgo, yang terlihat di sini zodiak lain itu ada Scorpio, kemudian ada Capricorn, ada apa lagi coba saya lihat ya. Cuma 2 itu sih yang kelihatan, jadi memang nggak banyak yang terlibat di sini ya. Jadi Aries, Virgo, Capricorn, Scorpio. So mungkin kalian di-link dengan zodiak-zodiak tersebut ya. Coba sekarang tanyakan satu hal apa saja untuk kalian para Aries dan satu hal apa saja untuk kalian para Virgo. Jawabannya yes or no ya. Udah ditanyain. Untuk Aries jawabannya yes, the temperance, ada keseimbangan, so yes. Dan ini kartunya Sagittarius, so saya tambahin lagi ada Sagittarius di situ di bacaan ini maksudnya. Dan untuk Virgo jawabannya no, 5 lagi no. Udah ini keriuhan, pertikaian itu lebih baik dihindari ya. Jadi jawabannya no. Ya, so pesan ya sebelum saya tutup dengan dari Angel's Guide, apa namanya, pesan dari Angel's Guide Oracle Card, selama Mercury retrograde yang berhubungan dengan komunikasi dan juga masa lalu ya kan, karena kalian tahu ya, baik Aries maupun Virgo tahu tentang hal itu kalau udah lihat video ini ya kan. Coba tahan diri, pikirin lagi, jangan mengambil keputusan secara terburu-buru, pesannya sih itu, oke? Dan pesan dari Angel's Guide Oracle Card, 1 untuk Aries dan 1 untuk Virgo. Untuk Aries, honesty and communication, benar, jujur aja ya, jujur. Apapun itu jujur, jangan diumpetin, dan juga komunikasi harus benar-benar solid ya. Kalau suka bilang suka, kalau nggak suka bilang nggak suka, jujur aja. Jujur dengan emosi kalian, dengan perasaan kalian, jujur dengan perkataan dan perbuatan. Oke, ini pesannya. Dan untuk Virgo pesannya adalah composure, tenang, nggak usah gedabak-gedebuk, gerabak-gerubuk, kedandapan, nggak usah ya. Jawabannya kan tadi no. No yang tentang 5 of Wands, ada possibility untuk adanya pertempuran gitu ya, pertempuran. Ya pokoknya yang kayak gitu-gitu ya, pertikaian gitu, sabar. Kemudian ya kalau bisa bermeditasi seperti pesannya monggo, kalau enggak sabar-sabarin diri ya. Dan ketika kalian berinteraksi dengan orang lain yang juga terimbas
dengan si Merkuri retrograde, terutama yang saya sebutin zodiak-zodiaknya, ada Scorpio, Libra, Gemini, Virgo, dan Aries. Tolong sabar dan kemudian langsung, oh ya ya ya, lagi Merkuri retrograde, jadi sabar. Kalau kalian bilang, masih lama tanggal 26, enggak sayang. Seminggu sebelum tanggal 26, jadi sekarang pun itu sebenarnya sudah mulai masuk ke periode Merkuri retrograde gitu ya. Seminggu sebelum dan seminggu setelah Merkuri retrograde biasanya masih terasa imbasnya. Apa itu Merkuri retrograde? Itu adalah fenomena alam di mana planet Merkurius terlihat seperti berotasi terbalik, dan itu biasanya mengacaukan emosi, komunikasi, dan juga masa lalu yang biasanya kembali. Jadi kalau kalian bilang, aduh saya kok kepikiran mantan ya, apakah mantan juga masih memikirkanku? Tidak sayang, tidak. Biasanya itu hanya sementara karena adanya fenomena Merkuri retrograde gitu ya. Oke, sekian bacaannya, semoga bisa diambil apapun pesannya dari bacaan kali ini. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.